Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 tentang materi ekstrusi langsung dan tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Yolanda Natalia Sitorus dan Yusuf Rahman Hidayah. Dan nama saya Melisa Anggraini. Kita akan menjelaskan tentang ekstrusi langsung dan tidak langsung. Oke. Pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian ekstruksi langsung dan ekstruksi tidak langsung. Yang kedua, perbedaan antara ekstruksi langsung dan ekstruksi tidak langsung. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan ekstruksi langsung dan ekstruksi tidak langsung. Itu pembahasannya. Pengertian ekstruksi langsung, direct extrusion. Ekstruksi langsung atau seringkali dikenal dengan ekstruksi maju adalah jenis ekstruksi yang paling umum dan banyak digunakan dalam proses ekstruksi. Proses ekstruksi ini merupakan proses ekstruksi yang paling sederhana. Dalam pengerjaannya, sebuah material dasar ditempatkan pada chamber yang berbentuk silinder. Kemudian sebuah dummy blok ditempatkan di belakangnya. Kemudian daya dorong diberikan melalui sebuah ram, mendorong material melalui cetakan D pada ujung silinder. D ini dapat didesain sesuai dengan bentuk geometri yang diinginkan, misalnya bentuk bulat, persegi panjang, dan bentuk-bentuk lain. Yang lebih kompleks seperti bentuk Z, bentuk H, dan bentuk U. Ekstruksi langsung disebut juga dengan ekstruksi ke depan, forward extrusion. Yang kedua yaitu ekstruksi tidak langsung, indirect extrusion. Ekstruksi ini disebut sebagai ekstruksi balik. Dalam prosesnya, sebuah D digerakkan ke arah material, tidak bergerak lagi dalam chamber. Teknik ini adalah kebalikan dari proses ekstruksi langsung, direct extrusion. Proses ini memerlukan gaya yang lebih kecil dibandingkan dengan ekstruksi langsung, karena lebih sedikit gesekan yang terjadi. Ekstruksi tidak langsung disebut juga ekstruksi ke belakang, backward extrusion, atau ekstruksi mundur, reverse extrusion. Cetakan dipasang pada ujung ram yang berlubang. Pada saat ram menekan benda kerja, logam yang ditekan akan mengalir melalui lubang ram dalam ram yang berlawanan dengan arah gerakan ram. Ekstruksi tidak langsung juga dapat digunakan untuk membuat produk berlubang atau tabular. Cetakan yang ditempatkan di ujung ram yang ditekan ke billet sehingga logam mengalir di sekeliling ram menghasilkan bentuk cawan. Kan ada contoh gambarnya ya. Perbedaan antara ekstrusi langsung dan ekstrusi tidak langsung. Ekstrusi langsung atau direct extrusion, billet logam diletakkan dalam wadah dan ditekan melalui cetakan oleh suatu penekanan, suatu balok dummy atau pelat tekanan. Diletakkan pada ujung penekanan yang bersentuhan dengan billet. Pada ekstrusi langsung, logam dan penekan bergerak sepanjang kontainer. Sedangkan ekstrusi tidak langsung, kontainer dan logam diekstrusi bergerak bersama sehingga tidak ada gerakan relatif antara logam dengan dinding kontainer. Dengan demikian, gesekan antara kontainer dengan logam dapat dihilangkan. Tidak langsung atau indirect extrusion, billet bulat yang telah dipanaskan dimasukkan dalam ruang die, balok dummy dan ram. Diletakkan pada posisinya. Logam diekstrusi melalui lubang pada die. Cetakan terdapat pada penekanan berongga, sementara ujung wadah yang lain ditutup dengan pelat. Seringkali untuk ekstrusi tak langsung, penekanan dengan cetakan diam dan yang bergerak adalah wadah dan billet. Karena pada ekstrusi tidak langsung,
Tidak ada gerakan relatif antara dinding wadah dan bilet. Gaya geseknya rendah dan daya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan ekstruksi langsung. Akan tetapi, ekstrusi tidak langsung mempunyai batasan operasi karena digunakan penekanan berongga, jadi beban akan lebih terbatas. Sama dengan ekstrusi langsung, melalui logam yang diekstrusi ditekan keluar melalui lubang yang terdapat di tengah ram. Gaya yang diperlukan lebih rendah karena tidak ada gesekan antara biet dan dinding kontainer. Kelemahannya, ram tidak kokoh karena terdapat lubang di tengahnya, dan produk hasil ekstrusi sulit ditopang dengan baik. Adapun kelebihan dan kekurangan ekstrusi langsung dan tidak langsung, yaitu kelebihan dari ekstrusi langsung atau direct extrusion. Yang pertama, tidak perlu melakukan modifikasi bilet. Yang kedua, dapat digunakan untuk proses ekstrusi panas dan dingin. Yang ketiga, komponen yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses ekstrusi lainnya. Kekurangan dari ekstrusi langsung, yang pertama, pada saat ram diletakkan akan terjadi gesekan antara logam kerja dengan dinding kontainer, sehingga gaya yang dibutuhkan menjadi sangat besar. Yang keduanya, ujung logam tertinggal di dalam rongga. Ketiganya, gaya yang dibutuhkan untuk mendorong ram berubah saat pendorong bergerak. Yang keempat, bila ekstrusi dilakukan dalam operasi pengerjaan panas, gesekan bertambah besar akibat terbentuknya oksida pada permukaan logam kerja atau disebut bilet. Dan kelebihan dari ekstrusi tidak langsung atau indirect extrusion, yang pertama, bilet tidak bergerak relatif terhadap kontainer sehingga tidak terjadi gesekan antara bilet dengan dinding kontainer. Yang kedua, karena tidak ada terjadi gesekan, maka gaya tekanan yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan ekstrusi langsung. Yang ketiga, dapat digunakan untuk ekstrusi panas dan dingin. Sedangkan kekurangan dari ekstrusi tidak langsung, yang pertama, sulit untuk mendukung bagian diekstrusi. Yang kedua, ram berlubang membatasi beban yang diterapkan. Yang ketiga, karena ram yang digunakan berlubang, maka kurang kokoh dibandingkan dengan ram pejal pada ekstrusi langsung. Yang keempat atau yang terakhir, hasil ekstrusi tidak dapat ditopang dengan baik sehingga sering terjadi deformasi atau pelengkungan akibat gaya gravitasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, Like, and comment. dan lonceng belnya dihidupin. Oke, terima kasih.